A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fitratul Alain dengan NIM R1C123074. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai geometri batu bara yang mencakup dimensi, bentuk, dan struktur lapisan batu bara. Mengapa geometri batu bara itu sangat penting bagi kehidupan manusia? Memahami geometri batu bara sangat krusial dan eksploitasi sumber daya batu bara, di mana dimensi, bentuk, dan struktur lapisan batu bara memengaruhi metode penambangan, perhitungan sumber daya, dan perencanaan. Geometri lapisan batu bara merupakan aspek dimensi atau ukuran dari suatu lapisan batu bara yang meliputi parameter ketebalan, kemiringan, sebaran, kemenerusan, keteraturan, bentuk lapisan, kondisi roof dan floor, lead and pelapukan. Itu menurut Konco tahun 2000. Kemudian pembagian parameter geometri lapisan batu bara menurut Jeremix 1985 dalam Kuncoro 2000 tahun 2000, ini didasarkan pada hubungannya dengan terdapatnya lapisan batu bara di tambang dan kestabilan lapisannya, yaitu meliputi ketebalan lapisan batu bara yang pertama sangat tipis apabila tebalnya kurang dari 0,5 meter. Kemudian tipis ukurannya dari 0,5 sampai 1,5 meter. Yang sedang 1,5 sampai 3,5 meter. Kemudian yang tebal 3,5 sampai 2,25 meter, dan yang sangat tebal apabila lebih dari 25 meter. Menurut Jeremix 1985, parameter geometri lapisan batu bara berdasarkan hubungan dengan terdapatnya suatu lapisan batu bara di tambang dan kestabilan lapisannya meliputi lapisan horizontal, lapisan landai apabila kemiringannya kurang dari 25 derajat, lapisan miring apabila kemiringannya 25 derajat sampai 45 derajat. Kemudian lapisan miring curam apabila kemiringannya 45 derajat sampai 75 derajat sampai vertikal. Untuk pola kedudukan lapisan batu bara atau sebarannya, dia terbagi, yang pertama yaitu teratur dengan yang tidak teratur. Pemenerusan lapisan batu bara, yang pertama ada itu ratusan meter, kemudian ribuan meter, kurang lebih 5 sampai 100 kilometer, dan menerus sampai lebih dari 1.100 kilometer. Bentuk-bentuk lapisan batu bara, bentuk cekungan, proses sedimentasi, proses geologi selama dan sesudah proses qualification akan menentukan bentuk lapisan batu bara. Mengetahui bentuk lapisan batu bara sangat menentukan dalam menghitung cadangan dan merencanakan cara penambangannya. Dikenal beberapa bentuk lapisan batu bara, yaitu bentuk horseback, dapat dilihat pada gambar, yang mana lapisan batu bara dan sedimen penutupnya berupa lempung atau pasiran yang melengkung ke atas akibat gaya kompresi dari samping. Kemudian yang kedua ada bentuk pinch, di mana bentuk ini lapisan batu bara menipis di bagian tengahnya. Biasanya lapisan dasar di bawah batuan berupa litologi dan sifat plastis seperti batu lempung. Kemudian yang ketiga ada bentuk clay vein. Yang digambar ini menunjukkan pada pandangan dari depan, di mana bentuk ini terjadi apabila di antara dua lapisan batu bara terdapat urat atau rekahan akibat struktur yang terisi oleh material berupa lempung atau pasir. Kemudian yang ketiga ada bentuk Barrett Hill, di mana adanya intrusi magma atau batuan beku
di bawah lapisan batu bara yang bisa menyebabkan perubahan kadar karbon dan menipisnya lapisan batu bara yang dekat dengan area intrusi. Kemudian bentuk yang keempat yaitu ada bentuk fault atau patahan, di mana terjadi akibat struktur geologi berupa patahan yang menyebabkan pergeseran lapisan batu bara ke arah vertikal sehingga lapisannya tidak menerus. Kemudian yang terakhir ada bentuk fault atau patah ya atau lipatan. Bentuk ini terbentuk akibat adanya proses tektonik hingga lapisan batu bara dan sedimen penutupnya terlipat, bisa berupa antiklin, sinklin atau keduanya. Kemudian struktur lapisan batu bara. Eh, Agar geometri lapisan batu bara menjadi berarti berarti dan menunjang untuk perhitungan cadangan, bahkan sampai pada tahap perencanaan tambang, penambangan, pencucian, pengangkutan, penumpukan maupun pemasaran, maka parameternya berupa yang pertama ada ketebalan. Ketebalan lapisan batu bara adalah unsur penting yang langsung berhubungan dengan perhitungan cadangan, perencanaan produksi, sistem penambangan, dan umur tambang. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor pengendali terjadinya kecenderungan arah perubahan ketebalan, penipisan, pembajian, splitting, dan kapan terjadinya. Apakah terjadi selama proses pengendapan antara lain akibat perbedaan kecepatan akumulasi batu bara, perbedaan morfologi dasar cikungan, hadirnya channel sesar, dan proses kars, atau terjadi setelah pengendapan antara lain karena sesar atau erosi permukaan. Kemudian yang kedua ada kemiringan. Besarnya kemiringan lapisan batu bara berpengaruh terhadap perhitungan cadangan ekonomis, nisbah pengupasan, dan sistem penambangan. Besarnya kemiringan harus berdasarkan hasil pengukuran dengan akurasi tinggi. Dianjurkan pengukuran kedudukan lapisan batu bara menggunakan kompas dengan metode deep direction. Sekaligus harus mempertimbangkan kedudukan lapisan batuan yang mengimpitnya. Pengertian kemiringan selain besarnya kemiringan lapisan juga masih perlu dijelaskan apakah pola kemiringan lapisan batu bara tersebut bersifat menerus dan sama besarnya sepanjang cross strike maupun on strike atau hanya bersifat setempat. Kemudian apakah pola kemiringan lapisan batu bara tersebut membentuk pola linear, pola lengkung atau pola luasan. Kemudian mengenal faktor-faktor pengendalinya. Yang ketiga ada arah kemenerusan. Selain jarak kemenerusan, maka faktor pengendali juga perlu diketahui, yaitu apakah kemenerusannya dibatasi oleh proses pengendapan, split, sesar, intrusi, atau erosi. Misal pada split, kemenerusan lapisan batu bara dapat terbelah oleh bentuk membaji dari sedimen bukan batu bara. Berdasarkan penyebabnya dapat karena proses sedimentasi atau tektonik yang ditunjukkan oleh perbedaan penurunan dasar cikungan yang mencolok akibat sesar. Kemudian yang ketiga pola sebaran lapisan batu bara. Pola sebaran lapisan batu bara akan berpengaruh pada penentuan batas perhitungan cadangan dan pembagian blok penambangan. Oleh karena itu, faktor pengendalinya harus diketahui. Apakah dikendalikan oleh struktur lipatan yang berupa antiklin, sinklin, menunjam, atau homoklin, homoklin, atau juga struktur sesar dengan pola tertentu atau dengan pensesaran kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai geometri batu bara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.